Nama saya Rafli Ahmad Ridwan dengan NIM 2410052. Di video kali ini, saya akan membahas tentang techno-sociopreneurship. Mungkin kalau dengar istilahnya agak ribet gitu ya, tapi sebenarnya konsep ini tuh simple dan dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari loh. Sekarang coba kita pikir nih, hampir semua aktivitas yang kita pakai itu semua menggunakan teknologi. Mau pesan makanan, kita tinggal buka aplikasi. Mau ke kampus pun kita bisa pesan ojek online. Bahkan kalau mau bantu orang di luar sana, sekarang kita bisa lewat platform donasi online. Artinya teknologi itu sudah jadi bagian dari kehidupan kita. Tapi di sisi lain itu, masalah sosial pun juga masih banyak banget. Pengangguran masih ada, UMKM banyak yang kesulitan berkembang, akses pendidikan belum merata, dan lain-lain, dan banyak banget itu loh. Nah, menurut saya ini, pertanyaannya itu bukan teknologi makin canggih atau enggak, tapi teknologi ini dipakai buat apa sih? Nah, disitulah muncul konsep techno-sociopreneurship. Sederhananya itu, techno-sociopreneurship itu gabungan dari teknologi, sosial, dan entrepreneurship. Jadi, ini tuh adalah kegiatan membangun usaha berbasis teknologi yang gak cuma fokus cari untung, tapi juga punya tujuan menyelesaikan masalah sosial. Kalau bisnis biasa mungkin fokusnya utamanya itu profit ya. Tapi kalau techno-sociopreneur itu dia mikirin juga nih dampak ke masyarakatnya itu apa. Jadi tetap bisnis, tapi tetap menghasilkan uang, tapi ada nilai sosial yang dibawa. Contoh paling gampangnya itu kita bisa lihat dari aplikasi Gojek. Awalnya cuma aplikasi buat pesan ojek aja kan, tapi sekarang dampaknya itu luas banget loh. Banyak orang yang tadinya nggak punya pekerjaan, tetapi sekarang tuh bisa punya pekerjaan dari penghasilan sebagai driver Gojek. UMKM pun juga terbantu karena bisa jualan lewat fitur pesan makanan. Jadi bukan cuma soal praktis, tetapi juga soal peluang ekonomi. Contoh lain itu ada Kitabisa. Platform ini mempermudah orang bantu sesama kita. Kalau dulu penggalang dana harus lewat acara atau sebar proposal, sekarang cukup bikin halaman online dan share linknya. Dalam waktu singkat, bantuan bisa terkumpul. Menurut aku, ini contoh nyata bagaimana teknologi mempercepat solidaritas sosial. Di bidang pendidikan pun juga ada Ruang Guru. Platform ini bantu siswa belajar secara online. Mungkin masih ada kekurangan gitu ya, misalnya dari biaya atau akses internet. Tapi setidaknya itu ada upaya buat memperluas kesempatan belajar lewat teknologi. Nah, menurut aku pribadi itu, techno-sociopreneurship ini relevan banget buat generasi kita. Soalnya, kita hidup di era digital. Kita ngerti nih cara kerja media sosial, aplikasi, dan internet. Kalau kemampuan ini digabungin sama kepedulian sosial, hasilnya bisa besar banget. Indonesia sendiri punya banyak masalah sosial juga sebenarnya. Bisa dijawab lewat inovasi teknologi. Misalnya aplikasi buat bantu petani jual hasil panen langsung ke konsumen, atau platform yang bantu pengelolaan sampah berbasis digital. Ide-ide kayak gini tuh menurut aku tuh sangat mungkin loh untuk dikembangkan. Tapi tentu aja ada tantangannya juga. Salah satunya soal keseimbangan antara profit dan misi sosial. Kadang ketika bisnis mulai berkembang itu dan butuh investor, fokusnya bisa bergeser jadi cuma ngejar keuntungan. Nah, di situ penting banget kita komitmen dari pendirinya supaya tujuan sosialnya itu nggak hilang. Selain itu, masih ada nih kesenjangan digital yang lainnya. Gak semua daerah punya internet yang stabil, dan gak semua orang itu paham teknologi. Jadi, kalau mau techno-sociopreneurship berkembang secara maksimal, perlu juga dukungan dari pemerintah dan edukasi digital ke masyarakat. Sebagai mahasiswa, menurut aku ini kita punya peluang besar di sini. Kita sering diajarin teori bisnis, manajemen, ekonomi, dan teknologi.
Tapi mungkin yang perlu lebih ditekankan adalah kepekaan terhadap masalah sekitar. Karena ide bisnis yang kuat itu biasanya lahir dari masalah yang nyata. Menurut aku, ke depan bisnis yang bisa bertahan lama itu bukan cuma yang paling besar atau paling cepat untung, tapi yang punya dampak besar. Masyarakat sekarang juga lebih kritis. Mereka lebih percaya sama perusahaan yang punya nilai kontribusi sosial. Jadi, kesimpulannya itu, technosocialpreneurship itu bukan cuma tentang bikin startup keren atau aplikasi yang viral, tetapi tentang bagaimana kita sebagai generasi muda itu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan perubahan yang positif. Karena pada akhirnya itu teknologi itu cuma alat. Yang menentukan apakah alat itu bermanfaat atau tidak adalah cara kita menggunakannya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye semuanya.